Baik, perkenalkan nama saya Imam Zafran dengan NIM 2204072. Di sini saya akan mencoba menjelaskan double exponential smoothing. Oke, untuk pendahuluan dalam analisis data dan ramalan, metode exponential smoothing merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meramalkan data masa depan berdasarkan data historis. Teknik ini bekerja dengan mengurangi fluktuasi yang ada dalam data untuk menghasilkan ramalan yang lebih stabil. Exponential smoothing sangat berguna dalam kasus data yang memiliki pola perubahan seiring waktu, terutama untuk meramalkan data bersifat tren atau musiman. Double exponential smoothing atau DES adalah pengembangan dari single exponential smoothing atau SES yang bertujuan untuk menangani data dengan pola tren. Jika SES hanya mempertimbangkan nilai masa lalu dan memperhalus data tanpa memperhatikan tren, DES menambahkan komponen tren dalam proses smoothing. Dengan demikian, DES cocok untuk data yang menunjukkan kecenderungan naik atau turun seiring waktu. Dengan DES, kita dapat menghasilkan peramalan yang lebih sesuai untuk data bertren, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih akurat dibanding dengan metode smoothing sederhana. Metode DES adalah perluasan dari SES yang menambahkan komponen tren untuk menangani data dengan pola tren atau perubahan terus-menerus. Dalam DES dilakukan 2 kali smoothing, satu untuk level dan satu untuk tren. Komponen utama dalam DES. Level ST menunjukkan nilai data yang dihaluskan setelah menghilangkan tren, yaitu smoothing, dasar data asli. Yang kedua, tren B atau BT, mengukur kecepatan perubahan atau arah data yang terus berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Tahap smoothing dari DES. Yang pertama, smoothing pertama atau ST. Rumus smoothing pertama sama seperti pada SES. Yang kedua, smoothing kedua, ST. Smoothing kedua memperhitungkan perubahan tren dalam data. Yang ketiga, menghitung komponen tren, AT dan BT. Nilai tren dan level dihitung berdasarkan hasil dari smoothing pertama dan kedua. Rumus-rumus penting. Yang pertama, smoothing pertama atau ST. Rumus smoothing pertama menghitung nilai smoothed data aktual pada periode T, di mana ST adalah nilai smoothing pertama atau level, YT adalah nilai data aktual pada periode T, A adalah parameter smoothing nilai antara 0 dan 1, ST-1 adalah nilai smoothing pada periode sebelumnya. Yang kedua, smoothing kedua atau S2 T. Smoothing kedua dilakukan terhadap hasil smoothing pertama untuk menangkap komponen tren, di mana ST adalah nilai smoothing kedua, ST adalah hasil smoothing pertama, ST-1 adalah nilai smoothing kedua pada periode sebelumnya. Yang ketiga, menghitung komponen level AT. Komponen level menggambarkan nilai dasar smoothed setelah mempertimbangkan perubahan dalam data, di mana AT adalah nilai smoothed level pada periode T. Yang keempat, menghitung komponen tren BT. Komponen tren digunakan untuk mengukur tren atau kecepatan perubahan dalam data, di mana BT adalah komponen tren pada periode T. ST adalah smoothing pertama, S2 adalah smoothing kedua.
Yang kelima, peramalan untuk periode mendatang atau ST plus M untuk memprediksi di mana. Untuk memprediksi nilai di masa depan di mana Y pangkat T plus M adalah nilai prediksi untuk periode T plus MT plus MT plus M. AT adalah level, BT adalah tren, M adalah jumlah periode ke depan yang akan diramalkan. Oke, kesimpulan dari rumus-rumus penting. Yang pertama, rumus smoothing pertama atau SE digunakan untuk menangkap data smoothing tanpa tren. Yang kedua, rumus smoothing kedua atau S pangkat 2T menghilangkan pengaruh noise dan membantu menghitung tren. Yang ketiga, rumus AT dan BT membantu menghitung level dan tren untuk memperkirakan perubahan dalam data. Yang keempat, rumus ramalan ST plus M memungkinkan kita meramalkan nilai di masa depan dengan mempertimbangkan level dan tren. Metode ini sangat berguna untuk data yang memiliki tren karena bisa memberikan peramalan yang lebih akurat dibandingkan single exponential smoothing atau SES. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DES terletak pada kemampuan untuk menangani data bertren dengan cara yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode sederhana seperti SES. Metode ini lebih cocok untuk banyak aplikasi bisnis, ekonomi, dan teknik. Kekurangan DSS terutama muncul ketika dihadapkan dengan data musiman, data dengan outlier, atau tren yang non-linear. Disinilah metode lain seperti triple exponential smoothing diperlukan untuk meningkatkan akurasi. Oke, ini adalah soal latihan. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha 0,3 menggunakan double smooth. Lalu buat hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Oke, di sini untuk minggu pertama dengan data 13. Untuk minggu kedua dengan data 24. Minggu ketiga dengan data 33. Dan minggu keempat dengan data 21. Minggu kelima dengan data 22 dan minggu ke-6 masih kosong. Nah, untuk langkah-langkah inisialisasi nilai pertama, kita mulai dengan asumsi bahwa level 0 awal adalah nilai aktual pertama S1 sama dengan Y1 sama dengan 13 dan tren awal B1 sama dengan 0. Menghitung nilai minggu kedua S2 sama dengan 0,3 kali 24 tambah dalam kurung 1 kurang 0,3 kali 13 plus 0 sama dengan 7,2 plus 9,1 sama dengan hasil 16,3. B2 sama dengan 0,3 kali 16,3 kurang 13 tambah 0,7 kali 0 sama dengan 0,99. Menghitung nilai minggu ketiga S3 sama dengan 0,3 kali 33 plus 1 kurang 0,3 kali 16,3 sama dengan 0,99 sama dengan 9,9 tambah 12,471 sama dengan 22,371. B3 sama dengan 0,3 kali 22,371 kurang 16,3 plus 0,7 kali 0,99 sama dengan 1,8231. Menghitung nilai minggu keempat S4 sama dengan 0,3 kali 21 tambah 1 kurang 0,3 kali 22,371 tambah 1,8231 sama dengan 6,3 plus 16,3,73757 sama dengan 23,03
0,757. B4 sama dengan 0,3 kali 23,03757 sama dengan 22,371 plus 0,7 kali 1,8231 sama dengan 1,837. Menghitung nilai minggu kelima sama dengan S5 sama dengan 0,3 kali 22 tambah 1 kurang 0,3 kali 23,03757 tambah 1,8737 sama dengan 66 tambah 17,43955 sama dengan 24,0,3955. Untuk B5 sama dengan 0,3 kali 24,03955 kurang 23,03757 tambah 0,7 kali 1,837 sama dengan 193,157. Menghitung nilai ramalan minggu ke-6 F6 sama dengan S5 tambah 1 kali B5 sama dengan 24,03955 plus atau tambah 1,93157 sama dengan 25,97112. Nah, ini untuk tabel minggu pertama dengan data 13 untuk level 13,00, untuk tren 0,00, untuk ramalan masih kosong. Untuk minggu kedua dengan data 24 dengan level 16,30 dengan tren 0,99. Untuk minggu ketiga dengan data 33 dengan level 22,37 dengan tren 1,82. Untuk minggu keempat dengan data 21 dengan level 23,04 dengan tren 187. Untuk minggu kelima dengan data 22 dengan level 24,04 dengan tren 1,93. Untuk minggu ke-6 sama dengan data minggu kelima dan level minggu kelima dan tren minggu kelima. Dan untuk ramalan minggu ke-6 dengan hasil 25,97. Kesimpulan untuk yang pertama, akurasi ramalan. DES lebih akurat dibandingkan single simple exponential smoothing atau SES untuk data dengan plot trend karena memperhitungkan komponen trend. Untuk yang kedua, penggabungan level dan trend. DES menggunakan level dan trend memungkinkan deteksi perubahan dinamika data dari waktu ke waktu. Untuk ketiga, pengaruh parameter atau alpha dan B atau beta menentukan bobot data aktual dan tren. Pemilihan yang tepat penting untuk akurasi. Dan untuk yang keempat, hasil peramalan. Dalam latihan, ramalan minggu ke-6 dengan DES adalah 25,97 lebih tinggi dari SES yang sebesar 21,71 menunjukkan adanya tren kenaikan. Dan untuk yang kelima, kelemahan DES tidak cocok untuk data dengan pola musiman atau perubahan tren yang cepat, di mana metode lain mungkin lebih efektif. Jadi secara keseluruhan DES lebih efektif untuk peramalan data tren, tetapi tidak menangani musiman dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.